Kalau satu pun manusia sudah tak ada mau mendengar kata-kata kita, maka berbisiklah ke bumi, berbisiklah ke tanah. Maka saat itu makhluk-makhluk langit akan mengaminkan doa-doa kita. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Di sujud terakhir mengadulah kepada Allah, berbisiklah ke tanah, tempelkan kening ke lantai, ya Rabb, ya Allah. Habis itu diam. Karena kalau diomongkan sholatnya batal. Sholat kalau pakai bahasa Indonesia batal. Maka manggil saja, menyeru, ya Rabb, ya Allah. Habis itu ngadunya dalam bahasa Indonesia, ya Allah. Karena kalau diucapkan, ya Allah, jodoh kok nggak datang juga, oh batal sholat. Ya Rabb, habis itu dalam hati. Kalau sampai dilafazkan satu kata saja bahasa Indonesia, bahasanya batal. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, luahkan segala yang ada. Mau menangis di pintu Ka'bah jauh. Ada orang berkata, saya ngadunya kepada Allah hanya di pintu Ka'bah, Pak Ustadz. Loh, ongkos berapa? Iya kalau dapat trapel yang betul. Kalau tidak, umroh Cengkareng namanya. Maka ikut sunnah Nabi. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan ketika di Makkah, bukan ketika di Taman Raudhah, tapi kapan? Wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Maka saat sujud itulah adukan segala keluh kesah kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika itu mengadu, berdiri di bawah pohon kayu, tak ada tempat untuk mengadu. Di saat itu Nabi Musa melihat dari kejauhan ada orang ngantri, panjang antrian. Nabi Musa mendekat. Pelajaran yang ketiga, jangan sendirian, tapi gabungkanlah diri dengan jamaah. Makanya kalau nampak orang ramai, datang. Ada orang ramai, datang. Kalau ramainya baik, ikut. Ramai, datang. Rupanya dangdut, pergi. Nah, ini jangan ceramah saya dipotong. Kenapa ente ikut ini? Ingat ceramah Ustaz Somad waktu subuh di Tabalong kemarin, di Tanjung kemarin. Apa kata dia? Kalau ada keramaian, datang. Terus nikmati. Oh, ini tak betul. Ini dia plesetkan ceramah saya. Nampak dari jauh ada keramaian, ada orang, jangan bertahan sendirian. Dia mesti berjamaah. Kata Nabi, alaikum bil jamaah. Ini pesan yang ketiga dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka dia pun mendatangi orang ramai. Nabi Musa lihat ramai sekali. Apa yang menyebabkan orang ramai? Ternyata ada sumur tempat mengambil air, tapi lubang sumur kecil sekali gara-gara ada batu yang bergelinding dari atas bukit menutup pintu sumur. Kecil. Itu beda sumur dulu sama sumur sekarang. Sumur sekarang memang pintunya kecil karena disedot pakai mesin. Sumur dulu besar, harus ditimba. Tapi pintu sumur tertutup. 30 orang laki-laki gagah perkasa tidak sanggup menggeser batu itu. Datang Nabi Musa sendirian, dia geser bisa. Pantasan sekali tinju mati. Sendiri Nabi Musa. Jadi tenaga Nabi Musa itu adalah 30 laki-laki yang gagah perkasa. Itu Nabi Musa alaihissalam. Maka digeser oleh Nabi Musa, akhirnya bisa. Kata mereka, karena engkau yang bisa membuka ini Nabi Musa, silakanlah ambil air. Tapi Nabi Musa melihat ada antrian ini perempuan. Nabi Musa mengedepankan perempuan. Kata Nabi Musa, ladies first. Perempuan dulu. Gabungkan diri dengan jamaah. Pelajaran yang keempat apa dia? Tolong orang lemah. Karena di antara yang panjang antrian ini ada perempuan yang lemah. Maka dipanggil Nabi Musa, perempuan duluan. Perempuan itu pun mengambil air, dia junjung ke atas kepalanya mau dibawa pulang. Jangan pernah berhenti menolong orang lemah, karena dari pertolongan pada orang lemah itulah Allah akan mengangkat derajat kita insya Allah. Tolong orang lemah. Pada kasus ini perempuan, di tempat yang lain tidak selamanya perempuan. Nah, ini jangan nanti kamu udah nolong orang lemah, saya belum lihat perempuan yang perlu ditolong. Enggak selamanya perempuan.
bisa juga orang tua, bisa juga anak yatim, bisa juga fakir miskin. Cari orang lemah. Ustadz, saya ini sedang masalah usaha saya Pak Ustadz. Gimana ini? Sholat sunat sudah, zikir sudah, hati enggak juga tenang. Cari suatu kampung. Di kampung itu ada orang yang paling lemah. Saking lemahnya sampai enggak bisa keluar rumah, gara-gara hutang seliling pinggang. Sampai-sampai enggak bisa beli beras, karena tukang beras sudah tidak ngasih hutangan lagi. Tanya dia, Pak tukang beras, ya siapa yang hutangnya paling banyak di sini? Ada itu orang. Ini saya bayarkan, bulan depan kasih dia beras lagi. Tapi betul-betul dia orang baik yang terjebak, bukan memang profesi tukang hutang. Insya Allah kalau itu kita lakukan, man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu, maka Allah akan melepaskan dia dari segala kesulitan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Pertolongan itu datang dari siapa? Dari Allah. Hamba yang ditolong itu menolong, didoa dia kepada Allah, ya Allah, sebagaimana orang ini sudah melepaskan aku dari kesulitan, lepaskanlah aku ya Allah. Tapi memang zaman sekarang ini Bapak Ibu, menolong orang susah ini kadang seperti menolong anjing terjepit. Sudah lepas kita digigitnya. Maka jangan pernah tobat berhenti menolong orang susah. Banyak juga di antara kita ini, saya nih Pak Ustadz, tobat nolong orang susah. Tobat dari sabu-sabu bagus, tobat dari narkoba bagus, tapi tobat dari nolong orang susah jangan. Walaupun berkali-kali orang susah mengkhianatimu, jangan pernah, karena anggap itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinjamlah Pak Ustadz uangnya, saya susah itu begini begono begini, kita kasih. Akhirnya la salam wala kalam, batang hidungnya pun tak nampak. Anggap inilah orang yang dikirim Allah untuk menguji imanku. Nanti kalau ketemu sama dia jangan marah, tunjuk aja, kau lah yang dikirim Allah menguji imanku. Allah akan ganti dengan yang lain insya Allah. Amin. Ini perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian setelah berbuat baik, di situ Allah bukakan pintu solusi jalan. Perempuan ini bertanya, kamu ini orang mana, mau kemana, dari mana? Kata Nabi Musa, saya tak tahu tujuan entah kemana. Kata perempuan ini, kalau tidak tahu tujuan, ayo ke rumah. Karena ayah saya memang mau mencari pengembala kambing. Sudah lama. Cuman bedanya zaman itu tidak ditulis di internet, mencari pengembala kambing. Hubungi nomor WhatsApp berikut ini, nggak ada. Iklan tak ada. Ayah saya memang sudah lama nyari orang. Kalau mau, ayo ikut ke rumah. Akhirnya pergilah bersama perempuan tadi. 2 orang perempuannya, mereka di depan karena dia yang tahu tempat rumah tujuan. Nabi Musa di belakang jadi makmum karena ingin tahu jalan. Nabi Musa di belakang. Angin bertiup kencang. Maaf, beribu maaf. Nampak lekuk tubuh perempuan tadi. Maka Nabi Musa pun berkata, hai perempuan, kalian mundur ke belakang, aku yang maju ke depan. Apa pelajaran? Amanah, karena di saat berbuat baik godaan akan datang. Nih, datang godaan. Di saat itu, di saat godaan datang, tetap bahwa pertolongan Allah pasti datang. Tapi saat pertolongan itu datang, ujian silih berganti mulai dia. Apa pelajaran dari sini? Zaman dulu perempuan zaman Nabi Musa itu angin bertiup baru nampak lekuk tubuhnya. Zaman sekarang tak berangin pun nampak. Kata Nabi Musa alaihissalam, biarlah aku di depan, kalian yang di belakang. Tunjukkan saja belok kiri dan belok kanan. Akhirnya sampailah ke rumah Syuaib. Nama ayah perempuan itu Syuaib. Lalu kemudian duduklah dia. Apa kata perempuan itu? Kalimat perempuan ini dituliskan dalam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Inna, sesungguhnya, khaira, sebaik-baik, man istajarta, kalau kau mau mencari pekerja wahai ayah, al-qawiyul amin, pilihlah laki-laki yang kuat dan amanah. Ayah kan kabarnya mau mencari pekerja. Betul, inilah dia seorang laki-laki yang layak untuk menjadi pekerja. Al-qawiyul amin, orangnya kuat dan amanah. Apa pelajaran dari sini?
Ada orang yang kuat tapi tidak amanah. Ada orang amanah tapi loyo. Maka yang layak menjadi pekerja itu adalah berotot, tegap, kuat, dan amanah. Didiklah generasi-generasi anak-anak kita menjadi generasi yang kuat dan amanah. Amin. Ini banyak nih sekarang. Laki-laki yang tegap, gagah, perkasa, berotot, tapi melambai. Nauzubillah. Diselamatkan Allah anak-anak kita dari LGBT. Al-Qawi kuat, Al-Amin amanah dia. Nah, ketika sampai pada level itu, Allah akan berikan solusi fisik Nabi Musa. Tapi ayah curiga. Nah, ini pelajaran penting. Ayah mesti selalu curiga terhadap anak gadisnya. Kau tahu dia orangnya kuat dan amanah? Betul ayah. Sudah berapa lama kau kenal dia? Dari mana kau tahu dia kuat dan amanah? Mengapa kau bisa hukum dia kuat dan amanah? Siapa yang mengenalkan engkau? Baru tadi aku kenal dia ayah. Baru tadi kenal kau tahu dia kuat dan amanah? Karena saat kami ngantri, aku lihat dengan mata kepala aku didorongnya batu itu terbuka. Aku tahu dia orangnya kuat. Dari mana kau tahu dia amanah? Ketika aku di depan, dia belakang, angin bertiup, disuruhnya aku ke belakang, dia yang ke depan. Karena matanya dia jaga, tak ingin melihat lekuk tubuh kami. Memang ini yang hebat. Lulus fit and proper test. Jadi anak gadis bapak ibu tidak perlu lama-lama untuk mengenal laki-laki. Ini pacaran 2 tahun. Pas ditanya, gimana nak calonmu itu amanah atau jujur apa enggak? Enggak tahu. Jadi selama 2 tahun ngapain? Makan mie ayam sama bakso aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fit and proper test harus ketat. Bapak harus selektif. Ibu harus bertanya, ini siapa laki-laki ini yang datang bersamamu ini? Jangan dipersilakan mereka masuk ke rumah kita padahal tidak mahram. Bonceng-bonceng tak tentu arah. Maka pelajaran dari kisah hidup Nabi Musa alaihissalam. Soalnya kalau udah cerita Nabi Musa ini yang terbayang orang, apa yang anda bayangkan tentang Nabi Musa? Laut terbelah. Memang betul cerita laut terbelah, tapi ini ceritanya masih panjang. Bisa sampai azan zuhur nih kalau cerita. Lalu kemudian kata ayah Nabi, kata ayah perempuan tadi yang bernama Syuaib, kalau begitu engkau gembalakan kambingku, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar thamaniyah hijaj, mengembala kambing selama thamaniyah hijaj 8 musim. 8 musim itu berarti 8 tahun. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mengembala kambing 8 tahun tunai. Kelas 3 SD anak baru lunas. 8 tahun. Apa kelebihan anak Syuaib sehingga maharnya begitu mahal? Allah tak ada cerita di Quran anak Syuaib itu rambutnya bak mayang terurai, tak ada. Anak Syuaib itu cantik jelita, tak ada. Tapi kenapa maharnya begitu hebat dan istimewa sampai mengembalakan kambing 8 musim 8 tahun lamanya? Allah ceritakan keutamaan anak Syuaib itu sifatnya cuma satu. Apa dia? Tamshi alastihya'in. Dia adalah anak gadis yang berjalan dengan sikap malu. Ternyata perempuan yang punya rasa malu, harganya tinggi, ditebus dengan mahar 8 tahun mengembala kambing-kambing. Itulah mengapa perempuan sekarang murah sekali. Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Oh, Ustaz mengatakan kitab suci Al-Quran itu murah. Kitab suci Al-Quran tidak bisa dibayar dengan apapun, tapi mahar dinilai dengan harga materi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW meminang Khadijah, Ishruna bakarah, 20 ekor onta. Ditambah beberapa uqiyah. Dalam ensiklopedia ekonomi Islam, mahar Nabi menikah dengan Khadijah 1 miliar. Banyak ibu-ibu yang nyesal kan? Ini sengaja tidak saya ceramahkan tadi malam.
Karena kalau sampai saya ceramahkan tadi malam, ini anak-anak muda pada ngamuk. Efek kedatangan Abdul Somad ke Tabalong, harga mahar melambung.